Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Indonesia tengah berduka. Tragedi Kanjuruhan, korban tewas sudah mencapai 131 orang. Korban meninggal akibat tragedi Kanjuruhan Malang terus bertambah. Informasi terbaru korban tewas telah mencapai 131 jiwa. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan, data itu terhimpun dari berbagai rumah sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan juga Dinas Kesehatan Kota Malang hingga pada hari Minggu 2 Oktober pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Menurut Emil, total ada 31 orang luka berat. Selain itu, ada 253 orang lainnya luka ringan hingga sedang. Dia mengatakan ada 8 rumah sakit rujukan untuk para korban, yakni RSUD Kanjuruhan, Rumah Sakit Wafa Husada, Klinik Teja Husada, RSUD Saiful Anwar, RSI Gondang Legi, RSU Wajah Husada, RSB Hasta Husada, dan RSUD Mitra Delima. Emil menambahkan sebagian jenazah korban tragedi Kanjuruhan sudah teridentifikasi, sebagian lainnya masih juga belum. Tragedi Kanjuruhan, kronologi penyebab dan juga jumlah korban. Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang terjadi pasca pertandingan Arema FC versus Persebaya pada hari Sabtu 1 Oktober. Diketahui insiden tersebut menyebabkan seratusan korban meninggal dunia. Berikut ini beberapa hal yang diketahui terkait dengan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang sejauh ini. Kronologi tragedi ke Stadion Kanjuruhan Malang. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang meletus usai pertandingan antara Arema FC kalah 2-3 melawan Persebaya. Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta menjelaskan kronologi tragedi Kanjuruhan. Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta menjelaskan kronologi tragedi Stadion Kanjuruhan Malang terjadi pada Sabtu 1 Oktober. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan, semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat setelah selesai. Terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, kata Niko dalam konferensi pers di Polres Malang, seperti dilansir Detik Jatim Minggu 2 Oktober. Niko mengatakan karena supporter kecewa timnya kalah, mereka lalu turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk melampiaskan kecewaannya. Oleh karena pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan mengincar para pemain, begitu ujarnya. Polisi lalu menembakkan gas air mata karena para supporter anarkis. Aremania, kata Niko, menyerang petugas kepolisian hingga merusak sejumlah fasilitas stadion. Lalu mereka pergi keluar dari satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi kurang oksigen yang oleh tim medis dan tim gabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion, kemudian yang dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Begitu terang Niko. Jumlah korban tragedi Kanjuruhan, jumlah korban tragedi Kanjuruhan Malang. Jumlah korban jiwa tragedi Kanjuruhan ini terus bertambah. Pada pukul 14.12, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak menyatakan korban tewas telah mencapai 174 orang. Menurut Emil, total ada 11 orang luka berat, selain itu ada 298 orang lainnya luka-luka ringan. Selain itu, 2 anggota polisi yang turut menjadi korban dalam tragedi maut Kanjuruhan bernama Bribtu Fajar Yoyok Pujiono yang merupakan anggota Polsek Dongko, Trenggalek, dan Brigadir Andi Purwanto, anggota Polsek Sumber Gempol Tulung Agung. Penyebab tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta mengungkap penyebab tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan para korban meninggal dunia adalah karena penumpukan massa. Terjadi penumpukan, di dalam proses penumpukan itu terjadi sesak nafas karena kekurangan oksigen, kata Niko saat memberikan keterangan di Kapolres Malang, seperti dilansir dari Detik Jatim Minggu 2 Oktober. Kadinkes Kabupaten Malang Wiyanto Widodo menyebut penyebab korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang meninggal dunia adalah karena mayoritas mengalami sesak nafas dan terinjak-injak karena panik. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang bukan disebabkan bentrok antar supporter, melainkan korban meninggal dunia karena desak-desakan dan terinjak-injak. Perlu saya tegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan itu bukan bentrok antar supporter Persebaya dan Arema, sebab pada pertandingan itu supporter Persebaya tidak boleh ikut menonton, kata Mahfud dalam akun Instagramnya, seperti dilihat dari Detikcom Minggu 2 Oktober. Pernyataan Jokowi juga terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Presiden Jokowi buka suara terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Jokowi menyampaikan duka cita dan berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali.
Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang, katanya dalam YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 2 Oktober. Jokowi memberikan arahan khusus kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa. Jokowi ingin korban yang dirawat mendapatkan pelayanan terbaik. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Arahan khusus yang juga disampaikan Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jokowi ingin tragedi Kanjuruhan diusut tuntas. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus tersebut. Jokowi juga meminta Menpora, Kapolri dan Ketum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola. Selain itu, Jokowi meminta agar Liga 1 di-stop untuk sementara. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Begitu imbuhnya. Selain itu, MU hingga Liverpool menyampaikan duka cita atas tragedi Kanjuruhan. Klub-klub Liga Inggris menyampaikan duka cita atas tragedi Kanjuruhan. Lewat media sosial resminya, MU hingga Liverpool berbela-sungkawa. Tragedi Kanjuruhan terjadi setelah laga derby Jawa Timur Arema FC kontra Persebaya dengan Liga 1 di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu 1 Oktober. Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya. Supporter sebagai tuan rumah selanjutnya turun ke lapangan setelah laga tersebut tuntas. Kemudian terjadilah kericuhan yang tidak terhindarkan. Supporter dan juga pihak kepolisian bentrok di lapangan, sampai-sampai pihak keamanan melepaskan gas air mata. Gas air mata sampai ditembak ke arah tribun. Para penonton yang panik berdesak-desakan untuk keluar dari stadion. Dan disitulah diketahui banyak korban jiwa meninggal dunia akibat sesak napas. Tragedi Kanjuruhan turut menyita perhatian dunia. Klub-klub Liga Inggris pun juga menyampaikan pesan duka cita. Manchester United sangat berduka atas tragedi di Malang, Indonesia. Kami mengirimkan bela-sungkawa tulus kami kepada para korban, keluarga mereka dan semua orang yang terkena dampak. Tulis Manchester United. Kami sangat sedih mengetahui peristiwa di Malang di Stadion Kanjuruhan Indonesia hari ini. Tulis Arsenal. Doa kami bersama para korban yang terkena dampak. Tulis Manchester City. Kami sangat sedih mendengarkan kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang, Indonesia. Semua orang di Liverpool Football Club bersama dengan semua yang terkena dampak saat ini. Tulis Liverpool. Berpukul 3 sore waktu Indonesia Barat, korban jiwa dalam peristiwa tragedi Kanjuruhan terus bertambah. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengungkapkan, kini sudah ada 174 orang meninggal dunia. Kata BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Jatim pada jam 9.30 masih 158, tapi waktu pukul 10.30 menjadi 174. Kata Emil kepada Detik Jatim pada Minggu 2 Oktober.